dibully. Kira-kira respon kita apa? Nah, kalau kita lihat dalam sosial media kita sekarang gitu ya, kalau dibully gitu, biasanya langsung jawab ya. Di komen di sosial media atau kita bikin video karena jawab. Mungkin udah naluri kali ya Mas ya. Naluri, benar. Nalurianya seperti itu. Nah, panduan Al-Quran apa? Ketika Rasulullah dihina seperti tadi oleh Abu Lahab gitu ya, maka perintah Allah adalah fasolli li rabbika. Fasolli li rabbika, maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu. Jadi sederhananya gini, ketika kita dihina, biasanya kan kita fokus kepada orang yang menghina. Kemudian kita akan mengatakan sesuatu kepada dia. Iya. Atau kita pembelaan lah, atau umpatan biasanya yang naluriahnya. Umpatan, betul. Atau tindakan, bisa dengan memukul dan segala macamnya. Jadi ada dengan kata-kata, ada juga kaitannya dengan action, fisik ya. Nah, respon itu baik atau buruk? Buruk. Buruk, oke. Maka nggak usah fokus kepada orang yang menghinamu, karena itu akan menjatuhkan kualitas dirimu. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah fasolli li rabbika. Maka dirikan sholat. Logika kita kan langsung, loh, kita lagi dibully nih, harusnya langsung jawab dong. Tapi ketika kita lagi posisi seperti itu, biasanya yang akan keluar dari lisan kita kalimat yang nggak baik. Kata-kata yang nggak baik kan? Maka nggak usah fokus ke sana dulu. Lebih baik perbaiki kualitas dirimu. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Boleh nggak menjawab yang tadi? Mengcounter itu? Boleh, tapi setelah kamu sholat dulu. Kalau sholat, kalau kita setelah selesai sholat, kira-kira yang keluar dari lisan kita setelah selesai sholat, kalimat yang baik atau buruk? Baik, karena kita sudah tenang kan Mas? Betul. Sudah diredam dengan ibadah, dengan sholat, dan insya Allah ya kalau misalnya terjadi lagi seperti itu, pasti kita akan lebih menanggapinya dengan baik. Ya, betul sekali. Jadi memang sholat itu membuat diri kita lebih tenang. Lebih tenang. Sehingga respon kita akan jauh lebih baik dibandingkan kita langsung ngerespon. Gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya dibully dan segala macamnya gitu. Kalau pengen kualitas diri kita improve gitu, naik, maka tidak langsung dijawab. Tapi perbaiki kualitas diri kita. Dengan cara apa? Ya sholat dulu. Gitu. Setelah itu, maka respon yang akan keluar dari lisan kita dan tindakan kita, insya Allah akan lebih baik. Gitu. Nah, Mas, kita kan, oke, Mas Allah. Nah, Mas, kita kan bahas nih tentang bully dan membuli gitu. Nah, di dalam ajaran sendiri gitu, kita kan di sini menjelaskan bahwa untuk tidak adanya lagi peristiwa atau kondisi seperti ini. Karena beberapa waktu yang lalu tuh pembahasan tentang bullying ini sempat ramai dibahas ya, Mas, karena adanya orang yang membuli orang-orang lemah atau orang yang membuli orang-orang dengan keterbatasan tertentu gitu, Mas. Nah, buat teman-teman semua di rumah nih, Mas, bagaimana cara kita untuk mencegah, mungkin dari teman-teman sini ada juga mungkin yang secara tidak langsung atau tidak sadar pernah melakukan atau sebagai pelaku pembulian, atau ada juga yang pernah menjadi sebagai korban gitu, Mas. Nah, untuk sebagai dari pelaku nih, Mas, atau mungkin dia udah insaf atau dia kan tidak menyadari gitu. Makanya tadi kita udah menjelaskan kan, Mas, awalnya basicnya bullying itu, istilah bullying itu seperti apa sih gitu. Nah, bagaimana sih cara untuk kita mencegah untuk tidak melakukan itu atau tidak terpancing? Karena bullying itu kan budayanya itu biasanya ikut-ikutan ya, Mas. Apalagi saya juga pernah ada peristiwa waktu sekolah dulu kan, karena mungkin di kalangan anak sekolah SMP mungkin atau SMA mungkin yang anak-anak remaja yang mungkin bisa dibilang usia labil, yang mungkin banyak yang menganggap bahwa saya melakukan atau gue melakukan seperti ini itu terlihat keren gitu. Gue pengen ngelihat si A, si pelaku melakukan pembulian itu terlihat keren dan gue juga pengen melakukan itu. Nah, dari Mas sendiri bagaimana sih cara untuk mencegah agar kita tidak bisa ikut-ikutan atau kita tidak melakukan sebagai pelaku gitu, Mas? Ya, oke. Nah, gini sih, sebenarnya sederhananya gini. Pasti kan kita pengen sesuatu yang baik ya, baik buat diri kita gitu loh. Tapi ketika masih muda kan kita kadang-kadang kan ikut arus ya, ikut
ikut arus sehingga akhirnya kita ikut-ikutan orang, dan kita menganggap tadi seperti Mas Windy katakan bahwa kalau ngebully itu kayaknya keren banget gitu loh, kita kayak punya power yang luar biasa, ya kan, dan kita pengen menunjukkan itu bahwa kita adalah orang yang memiliki power dan bisa menekan orang lain dan kelihatan keren gitu. Dan kalau kita lihat, baca lagi di dalam Al-Quran gitu ya, dan peristiwa ini juga terjadi loh. Kalau kita baca di surat Yusuf ya, kakak-kakak Nabi Yusuf itu menyatakan, saya adalah yang kuat. Kenapa kami yang nggak disayang oleh ayah kami? Kenapa Yusuf? Jadi merasa dirinya memiliki power sehingga dia berhak untuk menekan orang lain. Dan ternyata karakter ini terus nempel loh sampai dewasa kalau. Sampai Yusuf dewasa, Nabi Yusuf sampai dewasa, sampai mereka dewasa. Dan sampai dewasa pun dia masih memfitnah. Kakak-kakak Nabi Yusuf itu tetap menghina dari Nabi Yusuf. Dia juga pernah mencuri itu waktu dulu gitu. Nah, pertanyaannya, setiap orang punya potensi untuk melakukan bullying nggak? Punya. Tapi setiap orang kadang tidak punya kemampuan untuk bisa mengontrol. Ada yang punya kemampuan untuk mengontrol. Maka orang yang keren itu adalah orang yang mampu mengontrol dirinya supaya tidak melakukan bullying terhadap orang lain.